balik lagi di channel Kala dan kita baru aja nonton film berjudul Muslihat. Satu kata. Ganjel. Capek. Apa ganjel? Kenapa ganjel? Karena aku merasakan banyak kejanggalan ya di film ini, khususnya dalam segi pengadeganan, blocking, terus juga suasana kayak tiba-tiba ada orang ini, tiba-tiba ada orang itu, kayak secara logika cerita, continuity-nya tuh aneh gitu loh. Kayak oh nih di awal udah dijelasin anak pantinya itu aja, tuh tahu-tahu muncul nih tiga orang gede yang kita tuh jadi mikir oh ini kayaknya warga deh, ada warga yang mau ini gitu. Agak spoiler dikit ya, cuman ternyata enggak, ternyata mereka bagian dari panti itulah. Di awal kemana, mentang-mentang peran mereka dibutuhkan menuju ke akhir film, harusnya dari awal juga ada gitu loh, dan harusnya kurangi deh anaknya gitu. Oke ini panti asuhan tapi nggak usah terlalu ngotot menjunjung banyak anak yang jatuhnya apa sih gitu loh. Aku kayak apa sih gitu, apa sih mereka, ngapain sih, kayak aneh banget gitu loh. Datang aku merasakan orang kalau mau pindah kan, yang dilakukan pertama itu adalah beresin rumahnya, terus baru naruh barang, barang ditata, baru mungkin nyapu bla bla bla. Ini gak jelas banget, aku ngeliat dari awal tuh gak jelas banget. Apaan sih dia nebah hal yang gak penting gitu lah. Ngapain sih, kayak Aku tidak sih. Udah orangnya kebanyakan, melakukan pengadeganan yang gak jelas gitu, kayak teriaknya, ketakutan. Harusnya film itu sangat tegang ya, kalau dari segi cerita itu harusnya tegang banget gitu, tapi aku sama sekali nggak merasakan ketegangan itu. Cuman ada sedikit di akhir itu, ada dikit, tapi yang ketegangan pertama tuh kayak apa sih gitu, kayak aduh kurang banget nih cara ekspresi tokohnya. Kayak kalian ada di tempat yang sangat mencekam loh, tapi itu kurang nampak gitu loh, kayak terus tiba-tiba gitu, kayak apa sih gitu. Aku kayak banyak banget yang mengganjal tadi, yang beberapa aja. Kamu kenapa, apa tadi ya? Capek. Kenapa capek ya? Capek banget sih nontonnya. Dari sisi cerita sebenarnya apa ya, ini sesuatu yang baru ya, kayak seluruh panti berpindah ke tempat baru gitu ya, dan tempat itu banyak keluarga ya. Premis ya, ini panti ini lumayan baru, harusnya bisa dieksplor lebih baik ya, tapi nyatanya ini berasa kodrat versi low budget sih, versi light. Semuanya tuh aspeknya tuh kayak kodrat banget sih. Cuman kayak kurang sih, apa ya, eksekusinya kayak kurang, apa ya, ketakutan, kengeriannya tuh kayak kurang, ru'yahnya tuh kayak aduh, kalau kalian udah nonton kodrat rasanya nontonnya kayak jomplang banget sih. Dari sisi acting juga kok jadi acting ya? Cerita dulu. Aku juga ganjel dikit nih. Ceritanya ganjel banget sih memang. Aku ngerasa banyak hal yang apa ya, aneh sih. Apalagi ada cerita yang kayak patah gitu. Waktu dia minta tumbal tiba-tiba pindah ke gudang, nah ini kok patah banget rasanya, kok nggak semut banget. Ngapain terus, gitu ya? Iya. Terus waktu adegan ini ru'yah yang harusnya apa ya? Megah, wow. Iya, megah, wow. Terus kita distract sama satu tokoh yang harus kesini. Kayak lah, ini mecah banget coy, mecah banget. Ini sih fokus sih jadinya. Jadi kayak udah low budget dipecah lagi. Anjir. Itu sih ceritanya ya, so sih, kayak aku merasa ini film indie banget sih rasanya, kayak ini nih aku dan tim bisa nih. Itu rasanya kayak gitu banget sih, rasanya kayak film yang pernah aku buat. Lah ini film mahal loh, harusnya film gede yang berbudget banyak ya, jadinya cuma gitu doang. Iya gitu doang gitunya tuh. Iya, rasanya kayak ya udah itu. Twist-twistnya tuh juga
ya nggak yang Ya. gimana-gimana gitu. Sebenarnya pengennya penulis kayaknya mau bikin sesuatu yang wah dengan twist yang dengan clue-clue yang wah terpecahkan nih, tapi nyatanya ya Kelihatan sih aku dari awal, jadi nggak yang gimana-gimana gitu. Beda Ya. lagi kalau mungkin twistnya yang bener-bener nggak ketebak itu baru. ya. Mungkin bakal lebih keren kalau twistnya si Pak Gustaf itu kenapa-kenapa. Ada Ya, cara, ya. dia punya andil gitu loh. Iya, aku mikirnya itu sih ada something ya karena Iya. sesuatu tapi ternyata ya so Ya, ternyata, doang ternyata ya udah flat doang nih jadinya. Sisi acting juga gak tahu ya, Abigail di sini kok kayak aneh Aduh, banget ya. Paul. Dia di peran-peran yang thriller yang anu, tapi di kayak kehidupan drama, kehidupan dia jadi sosok kakak yang pada umumnya kok aneh ya. Secara karakter building sendiri tuh aneh Iya gitu sih, loh. iya. Dia tuh maunya kayak gimana, maunya sosok yang lemah lembut, maunya Iya. sosok yang tegas, maunya sosok yang keras, ini mana gitu loh, kecampur, nggak jelas gitu loh karakternya dia tuh aku ngerasain. Jadi aku ngerasain Abigail pun juga bingung gitu loh, dia harus bagaimana, kayak aneh banget gitu loh, dia kayak malah dia bagusnya waktu jadi setan tuh, udah keren tuh. Iya, sekilas doang itu ya emang dia cocoknya jadi kayak gitu ya. Atau selama ini kayak gitu Tapi ya. dia pernah main drama juga bagus-bagus aja sih. Apa tuh? Lupa gue. Ya agak drama sih itu loh. Yang sama Laura Basuki. Oh, Ya iya, bukan iya. drama juga sih. Ya, thriller juga itu, thriller juga. Tapi kan dapat juga gitu loh dia cara. Iya sih, iya. Tapi jadi kakak yang baik itu kayak aslinya aneh banget. Apresiasinya sama Fatih Unrus sih. Walaupun tapi walaupun dia udah dapet proyek yang kayak gini, dia masih Mau. totalitas dan Oh salah ya. Kayaknya maaf. parah. Sorry. Si tokoh Malah NC bagus loh di sini. bagus ya. Bener-bener dia tuh sangat bagus loh. Bahkan aku merasa dia sosok actingnya paling bagus loh. Paling natural ya. Di panti, ini bagus loh, nggak yang berlebihan yang gimana, nggak yang maksa. Dia bagus banget loh. Cara Abigail aja kalah gitu loh. Karena bukan karena salah Abigailnya, tapi karena karakternya dia juga yang emang kurang jelas juga buat kita. sebenarnya Anak-anaknya tokoh karakter yang jadi sosok itu juga sebenarnya bagus sih. Dia main total sih. Bisa jadi dua orang itu lumayan effort juga sih. keren Dua sih. karakter. Cuman Nah, sayangnya kayak eksekusinya sih, lagi-lagi kayak bener. make upnya. Iya, udah make upnya. Itu make up tahun berapa ya masih dipakai? Iya, aku Nggak lupa. ada sama sekali efek CGI. CGI-nya malah dibuat yang lain loh. Sosok kalian ini penting untuk dibayang, tapi sayang banget sih anjir. Sama apa lagi ya? Mereka tuh budgetnya lebih ke visual nggak sih? Malah lebih tuh nggak, mereka lebih ke video klip. bener-bener sumpah make upnya tuh aku marah banget sih, kayak kasih lah budget di sini, di Iya, editing atau gimana, anjir. jelek banget coy. Udah si actingnya memang sebenarnya oke loh ya buat dia anak sekecil tuh dengan pemeran cukup berat ya. Iya. Tapi tuh sumpah aku juga gagal fokus sama make upnya yang golek. Ya ini kita pindah ke ini ya jadi. artistik. Karena emang dia sih, emang kayak aneh sih, nggak mendukung sama sekali. Sebenarnya special efeknya bagus ya, cuman harusnya ditambahi perubahan kayak dengan CGI. Kalian bisa sebenarnya lah di environmentnya bisa kayak gitu ya. Harusnya di hantunya juga bisa sih ya. Dipudar-pudarin lah, udah sadar udah masih putih, kenapa putihnya nemplok kayak bedak nggak rata. Apalagi ya itu sih artisnya aneh sih, artistik wardrobe-nya. Padahal ya dalam sebuah film horor kan make up tuh kan penting gitu ya, penting banget gitu. Kenapa? Ya itu sih artisnya. Apalagi aku nemu artisnya tapi aku sampai lupa sih. Saking Udah rumah. Oh sama acting, aku acting dikit boleh nggak ya? Itu yang nunjukin para warga itu juga aneh banget nggak sih? Aku ngerasa aneh banget ya. apa tuh? Kok ya gimana dia diabaikan seabai itu, kok Kayak terlalu setting gitu. banyak banget yang terlalu setting sebenarnya. Bener. Abigail yang Abigail sih aku ada satu set kok kayak terlalu di setting gitu. Banyak sebenarnya. Banyak itu juga aduh. Apalagi ya? Artistik visualnya sebenarnya Aman so-so aku. sih. Ya main aman sih. Cuman yang aku apresiasi
CGI itu sih, CGI pada akhir film itu kayak wow, lumayan keren sih. Iya itu aku juga ngerasa. Lumayan nyatu lah dengan environment, nggak ada yang. Aku udah lihat detail, oh kayaknya aman sih, maksudnya rapi banget sih. Tapi Pasti tuh editing di makeup. harusnya iya sih. Karena itu keren loh kan editing di Iya. rumah itu kan juga. Oke. Cuman jadinya kayak ya udah gitu aja karena adegan final battle-nya cuman so-so, jadinya itu nggak wah jadinya kayak ya buat apa juga, karena adegan battle-nya kayak gitu, jadi ya udah so-so aja. Musiknya juga aneh. Aduh aneh banget. Musiknya awal tuh kayak musik fantasi coy. Itu kan jadinya ngena ya, itu udah di awal banget. Kok bukan musik horor ya kayaknya, musik fantasi ya jadinya. Sampai akhir juga. Sindennya doang sih bagus. Ya betul, memang penyanyi sih. Harusnya ini ya. Apa tuh? Nggak ada sih. Nggak jadi. Mungkin emang dipilih dia karena emang voice-nya bagus ya. Acting-nya ya lumayan sih dia. Main lah. Untuk jadi sosok yang kayak gitu ya. Lumayan meyakinkan. Ya musiknya, scoring-nya agak aneh sih menurut gue. Terlalu mengisi apapun itu diisi scoring. Nggak pas lagi. Editingnya apa? Karena ceritanya kurang ya. Jadi waktu itu aku juga ngerasa editingnya tuh kayak kurang enak gitu loh. Belum ini buat diikutin gitu loh, buat kita ngerasa kayak ini bakal kayak gimana ya endingnya, ini bakal apa ya yang terjadi selanjutnya tuh. Harapan kayak gitu tuh nggak ada gitu loh, misteri-misterinya itu nggak dapet gitu, yang mana harusnya yang menonjol juga kan, cuman ya hambar. Ya begitulah ya. Padahal film pembuka Lebaran tuh udah keren-keren ya, tapi aduh, sayang banget sih. Sayang banget sih. Sayang banget. Ya udah. Udah nggak usah ya, intinya ya. Tapi kalau emang kangen sama Abigail kan ya udah agak lama ya Abigail ya. Terus dia jadi pemeran utama, kangen sama dia, pengen lihat horor. Ada Fatih Undru. Ini lihat horor Sunda. Horor Sunda. Jarang banget ya. Sunda banget, kayaknya bener ya, nggak tahu sih kan kita bukan orang Sunda ya. Tapi kayaknya Sunda banget sih. Ya udah gitu aja, bila ada yang beda boleh komen di bawah. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di usaha nonton selanjutnya. Dadah.